Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita sedang sakit, kita pasti pergi ke dokter. Kenapa? Karena kita merasa bahwasannya dokter itulah yang akan bisa menghilangkan rasa sakit kita. Kalau seandainya kendaraan kita, mobil kita, motor kita sedang rusak, kita pasti akan bertuju kepada tukang tambal ban. Kenapa? Karena kita merasa bahwasannya kalau seandainya kita datang kepada tukang bengkel itu, maka kendaraan kita masalahnya akan hilang. Kalau seandainya ban kita bocor, teman-teman sekalian, kita pasti akan bertolak, kita pasti akan menuju kepada tukang tambal ban. Karena kita merasa bahwasannya dialah yang akan membuat ban kita bisa dipakai lagi, ditambal dan sebagainya. Teman-teman sekalian, berarti kalau seandainya dalam kehidupan ini kita punya masalah yang mencekik kita, punya masalah-masalah yang membingungkan kita, kita punya keinginan-keinginan, tapi kita enggak datang kepada Allah, kita tidak meminta kepadanya, kita tidak memohon kepadanya, berarti kita tidak mengenal Tuhan kita, pencipta kita, sebaik kita mengenal dokter ketika kita sakit. Berarti kita tidak mengenal Tuhan kita, pencipta kita, sebaik kita mengenal tukang bengkel ketika kendaraan kita rusak. Berarti kita tidak mengenal Tuhan kita sebaik kita mengenal tukang tambal ban ketika ban kita bocor. Teman-teman sekalian, kalau kita misalnya kita kagum kepada seorang, kita sangat respect, menghormati seseorang, orang yang kita kagumi itu pasti punya nilai plus, itu pasti. Baik keberaniannya, baik ilmunya, baik hartanya. Kenapa kita tidak care kepada Tuhan kita? Kita tidak perhatian ketika kita bermasalah, ketika kita punya keinginan besar. Berarti kita nggak tahu bobot Tuhan kita. Kita tahu nggak bobot Tuhan kita itu bagaimana? Dia itu adalah Tuhan, pencipta, teman-teman sekalian. Dia yang mengadakan segala sesuatu dari ketidakadaan. Dia yang mengatur segala sesuatunya, dia yang melaksanakan segala sesuatunya, dia mengetahui pasti segala ciptaannya. Dan dia yang memutuskan segala sesuatu. Kalau kita tahu Allah itu adalah bukan sekedar apa yang kita bayangkan, dia itu bisa gini-gini. Kalau kita tahu benar-benarnya Tuhan kita, kemampuannya, keagungannya, kebesarannya, kekuasaannya dalam mengeksekusi segala sesuatu, kita pasti akan berburu-buru menuju kepadanya untuk meminta kepadanya, memohon kepadanya untuk menghilangkan masalah kita, untuk menyelesaikan masalah-masalah kita, dan mengabulkan segala keinginan kita.
Marilah teman-teman sekalian kita berusaha dalam rangka untuk menjauhkan diri kita menjadi orang-orang yang Allah sebut 3 kali, 3 tempat. Allah menyatakan wama qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mengenal Tuhannya semestinya. Mereka tidak mengagumi Tuhannya semestinya. Mereka tidak tahu bobot Tuhannya bagaimana. Bagaimana kemampuannya, bagaimana kualitasnya. Teman-teman sekalian, ketika kita lagi mentok dalam kehidupan ini, ikhtiar kita sudah tidak berfungsi. Pikiran kita adalah mentok. Kanan kiri nggak ada yang bisa bantu. Marilah kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat pencipta, pengatur, yang kemampuannya tidak dibatasi oleh apapun. Li'annahu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menginginkan sesuatu, Dia hanya bilang jadi, maka jadilah. Teman-teman sekalian, marilah kita jadikan apa yang menjadi kesibukan kita di dunia, apa yang menjadi kegelisahan kita, apa yang menjadi kegembiraan kita, perkara-perkara yang kita lakukan di dunia ini, marilah kita jadikan sebagai amal ibadah kita dengan kita menuju kepada Allah, meminta kepadanya, merengek kepadanya. Kita datang kepadanya ketika kita sedih, kita datang kepadanya ketika kita gembira, kita datang kepadanya dalam keadaan kita ini adalah ternama, kaya, jaya, dan kita datang kepadanya ketika kita dalam keadaan papa, dalam keadaan susah, dalam keadaan tak berdaya. Teman-teman sekalian, sebab kalau misalnya kesibukan kita di dunia, apapun yang kita lakukan dalam 24 jam setiap hari itu, kalau kita tidak ajak Allah Subhanahu wa Ta'ala berpartisipasi, kalau kita tidak mengajak Dia dalam masalah kita tidak sebut namanya, kita tidak meminta kepadanya, maka perkara-perkara yang kita lakukan akan menjadi sampah. Contoh yang real, kita ini sebenarnya dalam hidup itu ya cuma begini-gini aja di dunia. Makan keluar lagi, bangun rumah ntar akan runtuh, begitu-gitu aja. Matahari nongol, kemudian matahari itu terbit, ntar dia hilang lagi. Timbul bulan, tadi diganti dengan matahari, begitu-gitu aja. Akan tetapi teman-teman sekalian, kalau seandainya kita ingin kesibukan kita dunia akan menjadi abadi, akan menjadi puing-puing, akan menjadi amal-amal saleh yang akan memberatkan mizan amal kita nanti, yang akan mendatangkan kebahagiaan kita nanti, marilah kita datang kepada Tuhan kita, kita memohon kepadanya dalam keadaan susah maupun duka, karena itu adalah tujuan hidup. Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menyatakan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan hanya mengabdi kepadaku. Jadi tujuan daripada hidup kita ini beribadah kepada Allah, mengabdi kepadanya. Dan ketika kita keluar daripada jalur itu, berarti kita sudah keluar daripada bingkai kehidupan yang telah digariskan oleh Tuhan kita. Maka perkara yang kita lakukan itu nggak ada gunanya. Nyari duitnya kita, nyari rezekinya kita setiap harinya, itu akan menjadi ya begitu aja, dimakan akan keluar kotoran, cuma begitu aja, nggak menjadi pahala, nggak menjadi nilai ibadah yang dengan itu dosa-dosa kita diampuni, derajat kita diangkat, dan kegembiraan akan menghampiri kita selamanya. Teman-teman, saya punya kisah yang luar biasa dalam kehidupan ini. Kalau kita dalam keadaan masih dirundung masalah dan sebagainya, punya keinginan yang tidak pernah tercapai,
Mungkin kisah ini adalah bisa mewakili apa maksud saya. Ada seseorang yang imannya adalah teguh sekali, kuat sekali ya. Ada orang yang rambutnya panjang tapi imannya sangat kuat ya. Keimanannya kepada Allah sangat luar biasa. Suatu saat dia berniat untuk mencukur rambutnya. Dia datang kepada tukang cukur. Ketika cukuran, tukang rambut ngomong begini, saya tidak percaya adanya Tuhan. Karena yang rambutnya panjang yang sedang dicukur ini adalah keimanannya kepada Allah kuat. Dia bertanya, kenapa Anda tidak percaya kepada Allah, kepada Tuhan? Adanya Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya dari ketidakadaan. Adanya Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Adanya Tuhan yang memelihara makhluknya. Orang itu berkata, dikarenakan dalam kehidupan ini banyak kesulitan-kesulitan. Banyak orang yang menjerit. Banyak penindasan-penindasan. Banyak kesulitan, banyak kesedihan-kesedihan. Lalu di mana Tuhan yang Maha Kuasa itu? Kemudian, jadi yang orang ini nggak pengen jawab dengan perkataan. Dia jawab dengan perumpamaan. Kemudian selesai cukur, yaudah Pak, terima kasih. Dia bayar, dia pulang. Besoknya orang yang dicukur ini datang dengan membawa orang yang rambutnya panjang juga. Dia datang, Pak, saya tidak percaya ada yang namanya tukang cukur. Tukang cukur itu berkata, kenapa Anda tidak percaya? Ini saya tukang cukur ada. Karena di dunia ini masih banyak orang yang rambutnya gondrong panjang. Di mana peran tukang cukur? Tukang cukur itu berkata, kenapa mereka tidak datang kepadaku dan meminta aku untuk memotong rambutnya? Begitu juga Allah. Ketika kita merasa ada masalah-masalah yang tidak pernah selesai, ada keinginan-keinginan yang tidak pernah tertunaikan, kenapa kita tidak datang kepada Allah untuk menyelesaikan masalah kita? Kenapa kita tidak datang kepada Allah untuk menunaikan segala keinginan kita? Sebagaimana orang yang rambutnya gondrong datang kepada tukang cukur untuk memotong rambutnya. Inilah teman-teman, mungkin ada faedahnya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.